Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kilam Harani Banawi dari kelas 5B. Kali ini saya dan Umi akan mengobrol tentang haid dan balik. Yuk dengan obrolan hangat kami. Umi, kapan pertama kali Umi mengalami haid? Pertama kali Umi mengalami haid, kalau tidak salah itu kira-kira pada saat Umi masuk SMP, pertama kali masuk SMP kelas 1. Apa yang Umi rasakan waktu itu? Yang Umi rasakan itu apa ya? Yang Umi rasakan mungkin yang pertama-tama itu malu, terus Umi bingung, tidak berani mengungkapkan kepada nenek waktu itu. Soalnya ini hal pertama yang Umi rasakan. Mungkin awal-awalnya Umi sampaikan secara pelan-pelan ke nenek waktu itu. Jadi saat itu yang Umi rasakan itu macam-macam, malu, takut, apa lagi? Itu aja mungkin, malu sama takut. Apa ciri-ciri utama perempuan yang sudah balik? Ciri perempuan yang sudah balik yaitu dia sudah menstruasi, yaitu haid. Kemudian mempengaruhi emosional juga, kemudian bentuk tubuh, terutama area-area tertentu. Ada bagian dada, bagian tertentu. Umi, kalau sudah haid, apa yang harus dilakukan? Yang pertama-tama yaitu Akila sudah harus menjaga kebersihan diri, kemudian sudah tahu cara bersuci yang baik dan benar. Dan satu lagi, Akila harus mencatat tanggal pertama kali haid supaya tahu kapan Akila bisa sholat. Nah, kalau tidak mencatat, nanti Akila mengira-ngira kapan ya kita pertama kali haid ya. Jadi kan jadi kelupaan. Jadi intinya Akila sudah harus mencatat gitu. Intinya itu. Saat haid kenapa tidak boleh sholat dan puasa? Kenapa perempuan saat haid tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat? Itulah kelebihan perempuan, karena Allah sayang. Pada saat itu perempuan Allah berikan untuk istirahat, apalagi pada waktu puasa. Kita dianjurkan tidak sholat, tidak puasa, karena pada saat itu kita gunakan untuk beristirahat, mengistirahatkan tubuh kita. Kemudian walaupun kita tidak sholat dan puasa juga, kita bisa menggantinya dengan zikir dan berdoa. Apa yang harus dihindari setelah haid? Yang dihindari pada saat setelah haid yaitu Akila sudah harus bisa menjaga aurat, sudah harus bisa menutup aurat. Apa lagi? Umi tahu video sepanjang-panjang lagi. Umi, kalau sudah balik, apa yang harus dihindari? Kalau sudah balik, Akila sudah harus bisa menutup aurat. Kemudian Akila tidak boleh berdua-duaan dengan lawan jenis. Satu lagi, Akila sudah harus bisa menjaga tontonannya Akila. Yang tidak pantas, Akila tidak boleh melihatnya. Ya. Saja? Iya.
Masa sebelum balik sebaiknya digunakan untuk apa, Mi? Ya, jadi sebelum balik apa sesudah balik? Sebelum balik. Nah, kalau sebelum balik karena Akila belum ini, jadi gunakanlah waktu Akila untuk banyak-banyak beribadah, banyak-banyak belajar supaya taat kepada Allah. Maksudnya, kalau masa puber bikin cepat marah atau baper, bagaimana cara mengatasinya, Mi? Ya. Kalau masa puber bikin cepat marah dan baper, apa yang harus dilakukan, Bu? Kalau biasanya orang yang puber itu biasanya bikin emosi, bikin marah. Jadi yang harus dilakukan yaitu tarik nafas yang dalam, kemudian wudhu. Setelah itu curhat deh ke Umi. Kalau aku mulai suka sama teman laki-laki, itu dosa nggak, Bu? Hey! Kalau aku mulai suka sama teman laki-laki, itu dosa nggak, Umi? Sebetulnya rasa suka itu tidak dosa. Cuman untuk saat ini Akila belum pantas untuk ya mungkin semua orang punya rasa suka, tapi rasa suka itu jangan diteruskan ke jenjang ke bagian selanjutnya. Jangan Kila suka lalu Kila chatting, Kila sering berhubungan, tidak bagus. Disimpan saja, nanti setelah besok setelah Kila dewasa, nah baru deh diteruskan ke jenjang yang lebih halal. Kalau ada teman yang bilang aku cantik dan suka padaku, gimana, Mi? Ya, kalau ada yang bilang Kila cantik, Kila jawabnya terima kasih. Jangan Kila ucapkan dengan kata-kata yang tidak baik biar tidak menyinggung perasaan orang lain. Apa yang harus dilakukan kalau teman mulai suka menggoda soal tubuh? Umi, jika ada teman yang suka menggoda soal tubuh, aku harus apa? Kalau ada teman yang suka menggoda seperti itu, Akila harus tegas terhadap teman tersebut. Akila harus bisa menunjukkan bahwa Akila itu seorang muslimah sejati. Apa ibu dulu juga pernah ngerasa malu dengan perubahan tubuh? Tentu saja. Tapi walaupun Umi juga pernah merasa malu, tapi perlahan-lahan Umi mulai belajar mencintai, karena tubuh ini semuanya adalah ciptaan Allah. Apa tanggung jawab baru setelah haid? Jadi tanggung jawab baru pada saat haid yaitu sudah harus menutup aurat, menjaga. Apa tanggung jawab baru setelah balik? Jadi tanggung jawab baru setelah haid yaitu menjaga, menutup aurat, menjaga hati, kemudian harus disiplin dalam sholat. Tidak boleh lagi meninggalkan sholat. Gimana cara menjadi anak muslimah yang sukses dan bisa menghadapi masa balik? Jadi muslimah yang sukses yaitu harus mendekatkan diri dengan Al-Quran, kemudian rajin membantu orang tua, bergaul dengan teman-teman yang soleha, kemudian rajin berdoa, insya Allah sukses. Apa doa ibu untukku?
doa ibu untuk Akila yaitu, ya Allah, jadikanlah anakku anak yang solihah, anak yang berhati lembut, anak yang tidak memalukan, tak menakutkan. Ibu, apa doa ibu untuk aku? Doa Umi untuk Akila yaitu, ya Allah, lembutkanlah hati Akila, jadikanlah dia wanita solihah, kuatkanlah imannya, kemudian menjaga kehormatannya sampai Tuhan mengizinkan dia menikah nanti. Terima kasih ibu, sekarang aku mengerti. Menjadi balik itu bukan hal yang menakutkan, tapi karunia agar aku bisa lebih dekat dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.